Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, ketika ajal datang menjelang, maka terputus sudah semua urusan di dunia. Manusia akan menuju alam barzah dan menunggu datangnya hari kiamat. Mereka yang masih hidup memiliki kewajiban untuk mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkapani, mensolatkan, hingga menghantarkan ke liang lahat. Dari banyak prosesi ini, memandikan jenazahlah yang paling sulit. Karena itu, tidak sedikit pihak keluarga yang mengundang pemandi jenazah untuk membersihkan kondisi mayat. Ternyata, ada kejadian yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika proses pemandian mayat. Ruh jenazah tersebut memanggil dengan suara didengar seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kitab karya Imam Abdirrahim bin Ahmad Al-Qadi menjelaskan tentang bagaimana sakitnya ketika menjalani proses sakaratul maut. Setelah malaikat Israel sudah menyelesaikan tugasnya, maka tubuh yang sudah menjadi jenazah akan dimandikan, untuk kemudian dikapani, disolatkan, dan dimakamkan. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu ketika itu, ia tengah menunggu suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. "Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin," begitu ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, "Sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan olehnya nabinya." Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anhu kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. "Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit?" kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya," kata Rasulullah. "Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu," sahut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak, dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir dalam kuburnya," ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya kemudian memandikannya. Saat itu, ruh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. "Apa yang diserukan oleh ruh itu ya Rasulullah?" tanya Aisyah. "Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut," begitu ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh ruh? Tanya Aisyah radhiyallahu anhu lagi.
"Hai tukang memandikan, demi Allah jangan engkau tuangkan air panas. Jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku," papar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh itu? Tanya Aisyah radhiyallahu anhu lagi. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, "Demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa," tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu sahabat beriman jeritan ruh kepada pemandi jenazah sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anhu. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.